Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, gimana nih kabar kalian ya? Semoga kalian tuh baik-baik saja dan diberikan kesehatan. Kali ini admin akan membawakan anime yang berjudul ya kan, Otome Game Sekai wa Mob Nikibi Sekai Desu, yang bercerita tentang seorang Leon ya kan, cowok sial yang terjebak di dunia game Otome, yang dimana cowok rendahan tuh udah kayak dia cuman dianggap sampah ya kan, sedangkan para pangeran cakep itu ya kan di luar Nurul ya kan. Di dunia ini tuh intinya tuh cewek yang berkuasa bro, dan cewek enggak banget berkuasa ya kan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mending aja kita ke alur ceritanya. Ya inilah anime atau bagian Sekai wa Mob Kibi Sekai Desu. Kita dilihatin seorang pria yang lagi main game judulnya tuh Otome, yang dimana dia tuh disuruh sama adiknya buat namatin game itu. Padahal liburan musim panas seharusnya tuh kita ke pantai kan, atau kemana. Ini malah menaikkan moral sama laki-laki gitu kan, agak lain ya kan. Di game Otome disinilah para wanita yang berkuasa dan bukan laki-laki. Sudah berhari-hari dia mainin game Otome ini hingga endingnya tuh happy ending. Ya karena udah selesai, rasa lapar pun juga datang ya kan. Karena rasa lapar itu dia malah jatuh dari tangga. Saat bangun dia tuh udah pindah ke dunia lain atau isekai. Pada akhirnya nih orang juga berakhir di dunia isekai, yang di mana dengan nama Leon Bartford, ya anak dari baron miskin yang diselamatkan oleh wanita yang bernama Zora. Ya Zora tuh kelakuannya tuh emang agak nyeleneh gitu kan. Bahkan di sini Leon tanya buat mastiin apakah ini benar-benar dunia Otome. Dari yang disebutin kakaknya, ini mah kayak bener di dunia game yang dia main kemarin, yaitu Otome Game. Ya Leon tuh berinkarnasi di dunia Otome sebagai karakter sampingan atau mob. Ya kita sebut aja sebagai NPC lah ya. Ya kalau NPC mah saya itu bang, balawe. Singkat kata, 10 tahun tuh udah berlalu. Ingatan Leon tentang dunia yang dulu juga kembali. Ingatan Leon tentang game Otome juga dia catat di buku ya, untuk jaga-jaga gitu kan. Awalnya Leon tuh hanya mau hidup tenang sebagai NPC. Tapi karena kelakuan Zora tuh, impian Leon jadi sirna. Karena Zora minta Leon untuk nikah sama cewek yang usia tuh 50 tahun ya kan. Bahkan suaminya tuh udah metong di medan perang ya kan. Bahkan udah menjanda selama 7 kali gitu. Bayangin bro, 7 kali gitu kan. Gue juga kagak mau itu mah. Apalagi gua bang, gua juga gak mau nggak itu mah. Lanjut. Ya Leon membantah ya kan, kenapa sama cewek yang kayak gini usianya tuh udah 50 tahun gitu kan. Zora emang agak lain Zora nih. Ya seharusnya dia mencari jodoh di akademi, kata Leon. Ya Zora jelasin kalau mereka tuh tidak punya uang buat hal itu, dan nyuruh Leon buat mematuhinya saja karena nggak ada pilihan lain gitu kan. Bahkan jika Leon enggak mau perjodohan ini, Leon bisa saja dikirimkan ngompe dan perang dan meningsoy. Ya di sini Leon tuh harus berusaha agar masa depannya tuh bisa hidup aman. Ya Leon teringat dengan kapal yang dibeli di dunianya kemarin, yaitu adalah Luxion. Leon meminta waktu. Jika mereka hanya butuh uang saja, maka Leon akan mengabulkan hal itu. Pada akhirnya Leon pun mengembara sebagai petualang untuk mencari kapalnya yang sudah dibeli di game Otome, yang dengan bermodalkan bekal ingatannya. Karena protagonis game ini tuh seumuran sama Leon, jadi kemungkinan kapal yang Leon cari tuh belum didapetin. Ya akhirnya Leon pun menemukan titik perpindahannya. Akan tetapi angin datang dengan kencang dan merusak kapalnya dan membuat Leon terjatuh. Untungnya masih selamat ya kan, hanya aku di pohon itu. Bersyukur banget Leon ya, mantap. Ya dengan berbekal yang ada, Leon pun mengumpulkan senjatanya. Leon pun menemukan sebuah lab. Di situ masih tersimpanlah Luxion. Leon pun masuk ke dalam ya kan, dan semakin masuk ke dalam, Leon pun yakin kalau ini tuh benar-benar dunia Otome. Dan saat masuk ke kapal dan mau masuk ke ruang kendali, ada satu robot penjaga. Bahkan peluru sihir tuh enggak mempan ya kan. Leon pun mencoba menyerang, tapi kayaknya enggak ada efek-efeknya. Bahkan ini robot mengaktifkan pelindung sihir yang ngebuat tembakan Leon tuh enggak berguna sama sekali. Leon mencoba melempar bom meledak, tapi masih enggak mempan dan malah ditangkap sama robot ini. Dan tanya ya tentang kalender baru kepada Leon. Leon jawab dia tidak tahu ya kan. Ya robot itu tuh nyimpulin kalau mereka telah kalah manusia baru, di mana mereka tuh bisa menggunakan sihir, dan manusia lama yang bergantung pada sains.
Bot ini ingin membunuh Leon dulu dan setelah itu dia akan lanjut menghancurkan dunia. Tapi bagi Leon, dia hanya ingin hidup tenang sebagai NPC. Leon mengambil pedang dan menembakkannya ke mata si robot dan membuatnya tumbang. Dengan ini, Leon dapat mengakses access control. Walaupun dengan kondisinya yang udah sekarat, robot itu ternyata adalah AI. Ya, Leon hanya mau mengambil barang yang sudah dia beli dan memberi nama AI itu dengan sebutan Luxion. Luxion juga menemukan fakta kalau Leon itu ada sifat manusia lama dan Leon berbaring tak sadarkan diri. ルクシオンだったが、セと同じでろくな死に方じゃない。 Singkatnya, kembali ke kediaman Balford di sini, Yura tuh ngira kalau Leon tuh udah meninggal. Tapi tentu itu dipatahkan dengan Leon yang kembali ke rumah dengan membawa jarahan. Dan sesuai rencana, Leon akan masuk ke akademi. Lalu, dan bulat-bulat kecil ini itu adalah Luxion. 学園に通うことになったのだ。その乙女芸世界は厳しい世界だった。 Di sini Leon pun menemukan sebuah pulau juga ya kan. Bahkan Luxion bilang bisa saja pulau ini tuh dijadikan tujuan wisata karena ada kristal penghasil panas. Jadi bisa dibuat onsen, kata Luxion. Ya, Leon hanya tinggal nyari calon istri di akademi. Tapi ayahnya tuh ngasih tahu kalau Leon tuh mendapatkan gelar baron karena prestasinya menemukan pulau dan menjadi petualang. Ya, tentu hal ini membuat Leon sedikit tertekan karena dia tuh harus nyari pacar yang speknya tuh kayak Yura. Maksudnya setara lah ya. Masa nyari yang tua, Bang? Enggak itu, we. Maksudnya tuh nyari yang gelarnya sama gitu kan. Misalnya anak baron gitu. Oke, lanjut. Singkatnya, Leon tuh udah mulai masuk akademi yang berada di kota kerajaan Holford. Ya, Leon tuh hanya ingin jadi NPC yang saja, yang bangsawan biar bangsawan, dan dia tuh hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang ya kan di akademi ini dan mencari calon bini. Setelah upacara penerimaan selesai, Leon tuh melihat Pangeran Julius dengan cewek. Ya, cewek ini menampar Julius dan berkata, mirip seperti game di Otome. Tapi bagi Leon, pemeran protagonisnya itu bukan cewek ini gitu loh kan. Tapi ya Leon tuh mah cuek-cuek aja dan lanjut kembali ke asrama. Di sini Leon tuh sedang mempelajari cara untuk membuat pesta teh atau minuman teh gitu ya. Saat di taman, Leon tuh ngeluh ke temennya ya kan, yaitu Asep sama Cecep. Apakah mereka tuh bisa membuat pesta teh gitu kan. Dan pangeran dan gerombol lainnya tuh datang dan membuat kegaduhan. Leon hanya bilang, udah jangan dilihat jika gaduh gitu kan. Lalu Angelica pun datang. Angelica tuh pemeran antagonisnya di sini. Protagonisnya juga datang. Di sini justru Julius tuh mengundang dia buat ke pestanya. Dan namanya itu adalah Mare. Singkatnya, saat Leon di kelas, Leon tuh diajarin buat membuat teh. Awalnya Leon tuh enggak peduli sama pesta teh itu ya kan. Tapi setelah diajarin, Leon menjadi sangat nurut sama master ini. Dan dia juga akan berjalan di jalan teh gitu kan. Singkatnya, Leon juga membuat pesta teh dan mengundang anak baron. Tapi malah membuat temannya yang nggak tahu diri sama wajahnya agak lain gitu ya bro ya. Lanjut, ya Leon juga bilang ya kan, jalan teh itu sangat sulit sekali. Leon mendengar suara gaduh di luar dan melihat ada cewek yang sedang dirundung. Dan Leon pun sadar kalau dialah pemeran protagonis yang benar. Namanya itu adalah Olivia atau Livia. Awalnya Leon tuh enggak mau terlibat ya kan. Tapi pada akhirnya Leon tuh ngajak Olivia untuk minum teh. Di sini Leon tuh tanya, apakah dia terbiasa dilakukan seperti itu? Ya Olivia pun jawab tidak. Lagian dia tuh hanya ingin belajar tentang sihir saja. Ya Leon memberikan saran orang yang bisa diandalkan untuk menjadi tamengnya, yaitu adalah Angelita. Dengan minta saran ke kakak Leon ya bernama Jenny. Kakaknya tuh nyaranin buat beliin camilan saja itu kan. Ya Olivia pun terkejut karena harga camilannya itu loh kagak ngontak ya kan. Berapa dial gue lupa ya kan. Mau main di atas 500 dial. Mantap ya. Rasanya kayak gimana itu bro. Lanjut. Singkatnya hubungan Olivia dan Angelita pun terjalin. Ya ternyata Mbak Angelita tuh orangnya baik ya kan. Gak kayak temen-temennya yang kayak tumbal-tumbal.
Singkatnya, mereka ada pelajaran ngespor untuk dungeon, yang dimana sebagai mantan petualang, Leon tuh akan jadi tumbal ya kan, yaitu jalan duluan. Mantap. Tapi sebelum itu malah ada pertengkaran antara Angelica dan juga Babak Mary. Marinette, tentu saja Julius tuh membela Mary. Tapi ya Leon sama Olivia pun langsung lanjut aja dah, capcus kas, dan berhasil mengalahkan beberapa monster semut. Tapi semakin banyak yang muncul, untungnya si party Julius sama pangeran-pangeran ini dateng. Bahkan Mary bisa menyembuhkan luka. Angelita yang lihat itu langsung mau bantuin Julius kalau terluka dan mendorong Mary. Tentu hal itu membuat Julius marah. Di sisi Leon sama Olivia, ternyata Olivia tuh juga bisa menggunakan sihir penyembuh yang ngebuat Leon sedikit baper. Tapi Leon tuh merasa aneh ya kan, kenapa hal ini tuh bisa terjadi kepada Olivia? Dan kenapa Mary yang ada di sana? Di sini ada siswi yang sedang membakar sebuah buku. Lalu Julius sama Jill juga tanya, apakah Angelita yang berbuat semua ini? Ya, Angelita bilang tidak. Tapi kata Julius, anak-anak itu bilang disuruh sama Angelica. Ya, di sini Angelica pun sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dan singkatnya, Leon sama Olivia pun sedang di perpustakaan, sedang belajar, oke? Ya, Leon tuh tanya, apakah Olivia tahu tentang Mary? Olivia kira Leon tuh suka gadis kayak Mary, ya kan? Ya jelas dong, Leon jawab dengan sangat tegas, dia tidak suka, bahkan nggak mau itu kan, kayak tipe dirinya. Mantap. Bahkan Olivia menjelasin kalau saat pertama kali dirinya bertemu dengan Mary tuh malah menjelekkan Olivia. Itu ngebuat Leon sangat bingung. Lalu ada suara buku jatuh dan ternyata ada Mary sama salah satu opsi yang sedang beradu jigong. Ya, Mary sama Brad. Singkatnya, Mary juga akan diberikan satu pelayan buat dirinya dari Pangeran Julius. Ya, Mary ternyata juga orang seperti Leon. Ya, reinkarnasi bro ya. Beralih ke Leon yang sedang bersama kakaknya Jenny. Jenny tuh berpesan, jangan sesekali kau tuh ikut dengan Angelita. Ya, Leon jawab, tenang saja, aku tuh tidak ada hubungannya kok. Mantap. Ya, Jenny pun keluar dari kamar Leon. Bahkan di sini Leon juga nyuruh Luxion buat mengumpulin informasi tentang seseorang. Bahkan Luxion bilang dia tuh bisa saja, tapi jangan tentang 3 ukuran itu. Maksud Luxion 3 ukuran apa ini bang? Wah, aku juga mau gitu kan. Ya, Leon tuh juga jawab ya kan, dia juga mau ukurannya Angelita gitu kan. Iya, tentu aja Luxion jawab, kalau itu tidak bisa, mohon maaf ya. Ya, semester 1 tuh juga udah selesai. Lalu malamnya juga ada pesta untuk mempererat hubungan atau bisa untuk mencari calon bini. Tapi ekspektasinya itu loh, dibuat jatuh sama cewek-cewek ini gitu rek ya. Kasian banget Asep sama Cecep kena pukul, mantap. Dan event yang bagus juga akan datang, yang dimana Angelica pun mengajak duel Mary. Dan di dalam game, jika Angelica kalah, dia tuh akan diasingkan dan akan menjadi penulis surat kayaknya. Awalnya Leon tidak ingin ikut campur dan ingin menjadi NPC biasa. Akan tetapi karena Leon sangat membenci mereka, dia akan menjadi petarung dari Angelita. Awalnya semua orang meremehkan Leon. Ya, tanpa banyak bacot, Leon pun meminta tuntutan dari kedua pihak. Angelita ingin Julius menjauh dari Mary jika menang, dan Mary tidak ingin ada yang menindas karena masalah status. Dan metode duel yang diinginkan oleh Leon adalah menggunakan armor. Ya, mereka meremehkan Leon kalau Leon bukan saingan mereka. Tapi Leon pun mencoba untuk memanasi mereka dengan bilang, apakah mereka tuh takut bertarung dengan armor. Tapi mereka menerimanya, dan Leon pun akan melawan mereka solo versus squad kali ini. Bahkan Leon juga menantang Julius bertarung dan bilang, kau harus mengucapkan selamat tinggal pada sayangmu itu. Singkatnya, semua pun menunggu pertarungan ini. Bahkan semua memprediksi ya kan kalau Julius tuh akan menang. Dan Leon hanya sedikit banget. Tapi Leon menyuruh Luxion untuk menyiapkan 500 koin platinum dulu ya kan. Bahkan Angelica
menyuruh Leon untuk mundur saja karena Angelita merasa tidak enak kamar Leon tuh sudah rusak karena kejahatan orang-orang. Dan Leon tuh nyuruh tenang saja, mereka kuat, itu hanya standar akademis saja. Singkatnya, duel akan dimulai. Olivia hanya bisa memberikan semangat ya kan. Saat masuk ke arena, semuanya meremehkan Leon. Tapi Leon tuh juga melihat Asep sama Cecep yang bertaruh pada dirinya. Tentu saja Leon akan membuat Asep sama Cecep kaya karena sudah bertaruh kepada dirinya. Dan armor Leon pun juga datang dari atas. アロガンツ来ます。 Semua orang menertawai armor milik Leon karena itu adalah versi lama yang bahkan sekarang tuh tidak bisa dipakai lagi dan bisa dibilang susah untuk dibuat. Berbeda dengan armor milik bangsawan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan mereka. Dan lawan pertama Leon adalah Berat, orang narsis yang ahli dengan sihir, dan armor Leon bernama Arrogance. Ya, Luxion pun mengeluarkan senjata, tapi yang dikeluarin tuh malah sekop gitu kan. Yang dimana kemarin tuh baru digunain buat meratakan tanah ya kan. Tapi bagi Leon itu tidaklah masalah. Hanya menggunakan sekop saja Berat dikalahkan dengan mudah. Bahkan Arrogance tuh memiliki kecepatan yang sangat bagus, bahkan lebih cepat dari armor yang bangsawan miliki. Bahkan semua terkejut dengan pergerakan Arrogance yang sangat tepat sekali. Leon padahal hanya mengetok sedikit saja gitu kan. Bahkan Luxion tuh juga kesal karena tadi Arrogance disebut usang oleh Berat. Saat tidak ada yang tepuk tangan, hanya Master seorang yang bertepuk tangan atas kemenangan Leon. Bahkan Angelica juga terkejut dan tertawa. Tapi orang sekuat Leon buat apa membela Angelica? Apakah Leon tidak mengkhawatirkan masa depannya? Pihak bangsawan kira itu adalah sebuah lost item yang ngebuatnya sangat hebat. Dan lalu lawan kedua adalah Greg. Greg bilang kalau Leon tuh hanya modal armor saja. Tapi saat pertandingan dimulai, gerak serangan Greg itu hanya ditepis sama Leon. Dan Leon juga sedikit merendahkan nih kan, karena kesombongannya terhadap armornya yang hanya bisa memakai tombak doang. Bahkan Leon tuh juga merusak armor Greg dan melepaskan tangan kaki dan membuat Greg malu di hadapan semua orang. Greg yang nggak terima tuh ngajak gelut tanpa armor, tapi Leon tuh bilang kalau dia tuh nggak mau menyiksa orang yang lemah. Dan lawan ketiganya tuh adalah Chris. Dia adalah ahli pedang muda. Bagi Leon nih orang juga nyusahin. Chris bilang kalau dia tuh akan berserius. Dan begitu juga Leon yang dimana Leon tuh langsung menyebarkan drone untuk menembaki Chris. Karena Leon mode serius nih bos, senggol. Saat Chris menyerang dengan pedang, Leon hanya mematahkan pedang milik Chris dengan mudah. Bahkan Leon bilang, kenapa kau tidak pamer kemari tentang kekuatanmu itu? Yang itu ngebuat Leon menang 3 kali. Bahkan Luxion bilang ke Leon kalau dia itu memang sampah banget karena terus meremehkan lawannya dan membuatkan kesombongannya itu menjadi berlipat-lipat ganda. Singkatnya, saat istirahat Leon pun mendapatkan kabar kalau kakaknya Ginny itu memasang bom di punggung Arrogance. Ya, Leon nyanggep kalau Ginny itu mungkin dipaksa buat ngelakuin hal itu. Dan lawan keempat itu adalah Jill. 操縦者の命はないかと。普段優しそうなやつが一番怖い。 Leon hanya bisa diam dan Jill menyerang dengan terbang, bahkan mengaktifkan bom di punggung Arrogance. Tapi itu masih belum cukup karena Leon berada di atas Jill kali ini. Mereka berdua bertarung di udara, bahkan Jill juga bilang kalau kau berani membunuh Julius, dia akan membuat keluarga Leon menderita. Tapi Leon membalas kan bagaimana kalau Mari mendengarkan hal itu. Mungkin dia akan merasa jijik. Ya, Jill pun jawab, kau tidak ada bukti untuk memutar pembicaraan tadi. Yang tentu aja, Luxion pun memutarkan yang dibicarakan Jill tadi. Ya, armor model kuno memang berguna, kata Leon. Ya, Leon tuh udah muak dan menjatuhkan Jill dengan satu pukulan skopnya. いい加減うんざりだな。殿下、こいつは。 Lalu bos terakhir adalah Julius. Di sini Leon tuh tanya, apakah dia kenal dengan orang bernama Olivia? Ya, Julius tuh jawab, tidak. Tapi dari yang Julius dengar, dia tuh sangat rajin dan sangat terampil.
pertarungan pun dimulai antara Leon dan juga Julius. Luxion bilang mungkin ini armor yang baik dari semuanya. Ya, mungkin saatnya untuk menyerang. Bahkan di sini Leon bilang, kenapa mereka semua tuh benci dengan dirinya? Ya, Lucian jawab, karena kau tuh bersikap seperti itu. Ya, merendahkan lawan itu tuh tidak baik ya kawan-kawan. Leon juga tanya tentang tulusnya cinta. Ya, Julius jawab, hanya Mari yang bisa dia cintai. Dan Angelica tuh tidak bisa kan, bahkan tidak ada apa-apanya dengan cinta Mari. Hanya Mari yang menyukai dirinya. Bahkan Julius bilang kalau Leon itu hanya sombong dan angkuh karena hanya mendapatkan armor yang kuat dan merendahkan orang lain itu apakah menyenangkan? Tentu saja. Leon menjawab, ya itu sangat menyenangkan. Bahkan aku yang angkuh ini, kalian masih tidak bisa mengalahkanku dengan 1 lawan 5. Bahkan Leon bandingkan seorang pangeran itu pasti tidak pernah hidup tersiksa. Bahkan rendahan kayak Leon itu harus menunduk ke para gadis. Dan pesta tehmu tuh akan dirusak begitu saja. Padahal cuman ngajak bicara tapi malah dibogem. Semua itu enggak pernah dirasakan oleh seorang pangeran seperti Julius. Bahkan laki-laki di sana tuh juga ikut menangis dengan cerita Leon. Tapi kebodohan pangeran itu juga sangat takut karena dibutakan oleh cinta dan menyuruh Angelica untuk menjauhi dirinya karena dia tuh sudah mempunyai Mari. Julius minta buat lanjut dan tidak akan berakhir sampai ada yang mati. Ya jelas Leon tuh enggak bisa membunuh pangeran gitu kan. Bahkan Leon bilang kenapa enggak buat perintah suruh Leon menyerah saja. Lagian buat menang di posisi ini tuh sangatlah mustahil ya kan. Itu 100% sangat-sangatlah mustahil. Ya Leon menikmati dirinya sebagai penjahat. Bahkan saat Leon bilang jika bermusuhan dengan Angelica itu akan membuat Julius tuh kehilangan statusnya. Terus tentu saja Julius bilang tidak masalah selama dirinya bisa bersama Mari itu tidaklah masalah gitu kan kata Julius. Dengan begitu Leon pun menggunakan impact buat merusak armor Julius dan membuat dirinya menang dan membuat semua orang bangkrut. Impact. Bahkan di sini Angelica pun mengunjungi Julius buat memeriksa keadaannya. Tapi Julius di sini bilang kalau dia tuh tidak bisa mencintai Angelica dan membuat Angelica keluar dan tidak akan mengganggu Julius lagi. Waduh bang, nasib Angelica gimana bang? Sama gue aja gak sih bang? Bah, mantap. Udah. Oke, lanjut. Leon juga meminta bantuan dari ayah Angelica buat beresin semua kekacauan yang dia buat dengan memberikan sejumlah uang. Yang dia inginkan tuh adalah dia tuh baik-baik saja dan keluarganya tuh tidak diganggu setelah ini. Dan dia tuh juga bersedia untuk keluar dari akademi. Ayah Angelica tuh juga minta Leon buat ngajaknya tuh pergi jalan-jalan atau pulang kampung di desanya. Leon juga sudah siap untuk meninggalkan kehidupan di akademinya. Singkat kata, Leon tuh ngajak Olivia dan juga Angelica pergi ke kampung halamannya. Ya, ke keluarga Bartol halamannya, bahkan ngajak mereka ke pulau yang ada onsennya. Di sini Leon juga menghibur Angelica dengan bilang kalau dirinya tuh harus balas dendam. Ya, balas dendam yang dimaksud Leon itu adalah ngebuat dirinya bahagia. Di sisi pangeran dan juga Mari, di sisi bangsawan dan Mari ya kan. Di sini mereka tuh ngucapin kalau gelar bangsawan dari 5 ini tuh juga udah dicabut. Emang agak lain bang? Oh lagi. Di sisi Leon, dia tidak jadi dikeluarkan ya kan. Malahan dia tuh juga dipromosiin ke tingkat 6. Dan Luxian memberikan berita kalau 5 sekawan tuh sedang menjelajahi dungeon dan bersenang-senang. Kecuali Mari yang ngebuat Leon senang mendengar berita itu. Dan mengenai Olivia dan Angelica, sekarang mereka pun juga menjadi dekat. Festival pertama bagi seorang NPC juga udah datang. Di sini pakaian Olivia sama Angelica itu sangat kawaii banget gitu kan. Angelica punya gua, Pak Men bang, punya gua, udah punya gua, oke? Ya, kenapa kau baru muncul kalau ada yang kayak gini sih? Mantap. Ya serah aku lah bang. Lagian Angelica kan itu kawaii banget bang pakaiannya, bah, mantap fan service ini mah. Udah lanjut aja dah. Oke, di sini Leon dan teman-temannya tuh juga membuat kafe.
Dan lalu di sebelah juga membuat kafe yang dimana harga teh sama makanannya itu gitu kan harganya 100 dial, yang ngebuat Neng Olivia pun langsung terkejut dengan harganya yang membuat kantongnya menjadi tipis. Mantap. Tapi saat Leon tuh intip-intip kan, ini tuh bukannya kafe, malah kelihatan kayak bar, kata Leon. Singkatnya, Olivia pun sedang promosi, tapi malah dijelekin sama orang lain dengan merendahkan karena Olivia tuh udah deket sama Leon dan juga Putri Duke, yaitu Angelita. Lalu ada juga yang mendekati Olivia, yang itu adalah Carla. Besoknya kafe juga udah dibuka kan. Leon tuh nyuruh semuanya berjuang dan perempuan jangan lupa istirahat dan menikmati festival ini. Beda banget sama perlakuan ke cowok. Singkatnya, Angelita tuh juga lagi bersama Ratu yang sedang menyamar karena mau melihat festival di akademi. Ratu juga senang melihat Angelita yang menikmati masa mudanya dan itu juga disebabkan oleh Leon. Bahkan Ratu tuh juga minta maaf karena perbuatan Julius yang agak bodoh. Bahkan Ratu tuh juga mendengar tentang akademi yang ternyata lebih buruk dari perkiraannya. Dan di sisi kafe mereka tuh kedatangan tamu yang agak lain. Begitu juga Ratu yang datang bersamaan dengan Angelita. Dan saat membuka pintu, Leon tuh dilempar oleh minuman teh. Bahkan hingga diinjak kepalanya dengan perempuan tak sadar dini. Ratu tuh bahkan kaget. Angelita juga melihat itu langsung menyingkirkan perempuan itu. Ternyata perempuan ini adalah anak dari Count of Horrors. Ya, itu adalah rival dari keluarga Angelita yang bernama Stephanie. Bahkan di sini Olivia pun mencoba untuk membantu, tapi malah direndahin sama Stephanie. Bahkan bilang kalau Olivia tuh hanya sebuah peliharaan bagi Angelita. Yang tentu saja itu ngena banget ke Olivia. Dia juga bilang kalau jelata itu bukanlah manusia karena nggak setara banget sama bangsawan. Leon bahkan bilang tutup mulut busukmu itu. Sang Ratu yang mau menginginkan itu malah dihina juga. Dan kali ini Leon tuh punya alasan untuk bertarung dan membuat semuanya kalah dalam sekejap. Bahkan sudah berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan hanya satu orang yang bisa menghentikan kemarahan Leon, yaitu adalah Astar. Singkatnya, mereka yang tukang Stephanie dan kawan-kawannya tuh juga udah pergi ya kan. Dan nama Ratu itu adalah Milen. Ya kok langsung tunduk ini. Itu ilmu apaan itu kan? Ajarin dong, ajarin. Mantap. Milen itu marah dan Leon tuh langsung meminta ampun dan ngebuat Milen minta tolong ke Angelita. Ya Angelita tuh bilang kalau Leon tuh sedang mempermainkan Milen. Ya Milen tuh kesini buat masalah pribadinya dengan bilang kalau duelnya itu sangatlah kejam. Padahal tuh bisa diselesaikan secara damai gitu kan bro. Leon terkejut kenapa Milen tuh bisa menyadari hal sekecil itu. Dan bahkan Milen tuh bilang kalau Leon tuh udah punya banyak musuh. Apakah Leon tuh gak takut sama masa depannya? Ya Leon tuh udah yakin banget gitu kan sama masa depan itu. Jadi Milen mah udah pasrah-pasrah aja dan yakin. Dan masalah keduanya itu karena Milen tuh ingin membuat kenangan di akademi. Si Leon tuh langsung ngajak Milen buat nikah gitu kan. Itulah, itu Boy, jangan kayak itu. Dia juga punya anak itu, punya raja juga anjing. 学園での思い出俺と結婚してください相手は王子様だぞおばさんだし Alhasil langsung kena bogeman tuh sama si Julius yang datang. Jelas Julius pun langsung memukul Leon hingga masuk ke tong sampah dan membuat Milen pergi ya kan dan dibawa ke kafe miliknya. Di sini malah Mari yang ketakutan. Ya jelas karena Milen tuh marah dengan perbuatan Julius yang pecundang itu. Julius tuh udah kalah masih saja deketin Mari. Jelas tidak menepati janjinya. Balik ke Leon yang sedikit frustasi karena Milen tuh juga tipe darinya. Lalu ini orang tuh juga sadar kalau dirinya tuh juga seorang NPC. Jadi mana mungkin menikahi sang ratu. Bahkan saat ada yang berkunjung dia tuh menolak karena sedang patah hati. Dan ternyata itu adalah Carla yang kemarin bertemu dengan Olivia. Di sini Carla tuh langsung meminta bantuan buat nyelamatin keluarganya, yaitu keluarga Waina. 閉店ですカーラウェイ男爵私たちをお救いください Saat istirahat, Lucian tanya apakah untungnya membantu Carla. Ya Leon jawab karena Olivia yang menjadi penengahnya. Jika menolak mungkin reputasi dari Olivia tuh akan rusak. Dan begitulah Leon tuh menerima untuk membantu keluarga Carla.
Singkatnya saat beres-beres semuanya tuh terlihat banget menjaga jarak antara Olivia dan juga Angelica karena perkataan dari seorang Stephanie tadi. Ya Leon tuh mutusin buat tutup lebih cepat. Ya Asep sama Cece bilang kalau begitu kita tuh bisa rugi. Ya Leon jawab, kita mah bisa cari uang dari situ. Ya dari event bike race. Bahkan Mari tuh juga berharap Jilk itu menang agar dirinya bisa dapat banyak uang. Kala itu nyaranin kenapa nggak taruhan saja. Ya Mari jawab dia tuh nggak suka berjudai dengan alasan pacarnya dulu tuh kena utang karena judai. Ya jadi dia tuh akan nyari uang dengan cara aman di dunia ini. Akan tetapi beda dengan Leon yang bertaruh semua uangnya ke nomor 6 dan juga nomor 4. Bahkan wajahnya itu loh udah enggak kayak rupa manusia itu kan. Mantap. Padahal Angelita sama Olivia tuh udah melarang Leon untuk berjudai atau taruhan. Ya Leon juga berharap Jill tuh menang terus agar dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi kayaknya ada yang dendam sama Jill, yaitu pengikut dari Clarice. Walaupun dapat halangan, Jill tuh masih bisa menang dengan cantik. Akan tetapi setelah masuk ke garasi, Jill mendapatkan cedera di kakinya. Ya patah tulang. Ya jelas Mario pun menangis dengan hal itu karena tuh bisa uangnya hilang. Ya Clarice adalah mantan tunangan dari Jill. Ya ternyata beda banget bayangan dari sang Leon. Ya Leon kira ya kan lebih agak berandalan di sini gitu kan, dan bilang ternyata cewek cantik tuh intens banget saat marah gitu kan. Ya diginilah tuh sama Olivia. Clarice tuh akan terus membalas dendamnya. Ya Jill tuh enggak masalah, tapi jangan pernah melukai Mari. Ya Mari bilang kalau membalas dendam itu enggak baik dengan wajah imutnya yang membuat Leon teringat dengan sikap adiknya di dunianya yang sebelumnya. Mari pun juga menyuruh Leon buat gantiin Jig ya kan, karena Angelita juga yang menjadi panitianya. Jadi jika tidak Angelita tuh pasti akan terkena masalah yang tentu aja Leon akan melakukannya. Lagian Leon tuh juga akan membuat dirinya sangat kaya. Bahkan Leon bilang kalau Jig tuh harus membalasnya dengan segera. Singkatnya Leon pun akan bersiap buat balapan. Lalu didatangilah tuh sama Dan Senpai yang juga pengikut dari Clarice. Dan Senpai juga akan menghancurkan Leon di balapan nanti walaupun enggak punya dendam sama dirinya. Dan juga cerita kalau Jig tuh mutusin tunangannya tuh secara sepihak. Dan itu membuat Clarice bersedih. Bahkan hanya mengirimkan surat untuk memutusin tunangan itu. Tentu saja Leon juga setuju kalau Jilik itu harus dihajar. Tapi bisa gak sih dia kasih dia menang agar dia tuh bisa dapat duit gitu kan. Dan Leon juga bilang karena mereka tuh juga sama-sama pembenci cowok ganteng. Mantap. Aku juga dah ikut-ikut. イケメンが嫌いな仲間です。だから見逃してくれません? Dan pun kesal dan pergi. Begitu juga Luxian yang sudah memodifikasi airbag milik Leon. Dan saat balapan dimulai, Leon pun terkena tekanan dari banyak orang. Bahkan komentator tuh juga tidak suka sama Leon. Ya tentu saja Leon tuh membalas perbuatan itu. Ya kenapa mereka merudung Leon? Karena tuh mereka terjerat banyak utang karena kalah taruhan ya kan. Karena Leon. Mantap. Lalu saat Leon berlomba dan ada kejadian sama Olivia dan Angelica juga. Dan juga ada Stephanie yang dimana ini orang terus bilang kalau Olivia itu hanyalah jelata yang bahkan dulunya tuh diremehkan sama Angelica. Tentu aja hal itu membuat Olivia lari, tapi Angelica tidak tahu harus berbuat apa. Dan di saat dihina lagi Angelica tuh memberikan sedikit pertarungan gitu kan. Bang, gue masang Angelica, lo masang siapa bang? Oh jelas nggak masang karena itu berdosa ya kan. Mantap. Jangan taruhan itu. Nih orang satu malah ikut taruhan gitu kan. Mantap, lanjut. Kembali ke Leon, saat ini mesinnya tuh udah kayak mau meningcoy. Tapi dengan sedikit bantuan dari Luxian yang memodif bike-nya ya kan, dengan secepat kilat membalap satu persatu dan membuat dirinya menang dengan mudah. Dan membuat semuanya marah lagi karena mereka kehilangan uang mereka. Ya Leon pun membalas mereka dengan cara ini. Tapi karena mesinnya tuh dipaksain, airbag-nya tuh pun meledup dan membuat Leon jatuh dari udara. Untungnya Dan Senpai pun membantu Leon agar tidak jatuh ke tanah. Ya dan membantu karena mereka tuh sama-sama pembenci cowok ganteng gitu kan. Mantap. Tuh aku juga join bang, pembenci cowok-cowok ganteng. Mantap. 助かりました。嫌いな仲間だからだ。
Dengan ini, Leon mendapatkan banyak uang dan meminta Jill untuk langsung balas budi dengan cara meminta maaf kepada Clarice. Ya, dengan ini mungkin Clarice tuh bisa sedikit menghilangkan dendamnya kepada Jill. Bahkan dan juga berterima kasih ke Leon. Leon juga nyuruh Clarice nyari cowok yang lain. Ya, pandangan Clarice juga berubah ke Leon. Bahkan Clarice tuh juga bilang kalau Olivia sama Angelica tuh mungkin ada sedikit masalah. Dan singkatnya, Leon pun mengajak Olivia berbicara. Walaupun bicaranya itu agak jahat, tapi dengan ini Leon tuh bisa sedikit membantu hubungan antara Olivia dan juga Angelica. 結構きついよ。これまでがうまくいきすぎだったと思う。ためみたいですね。アンジェはそんな人 Saat Olivia berada di kamar, Olivia tuh berharap dia tuh bisa berbaikan dengan Angelica. Dan ada yang mengetuk pintu kamar Olivia. Dan itu adalah Carla dan juga Stefani yang ada di belakang Carla. Di sini Olivia pun disuruh ikut saat pergi ke desa Carla. Ya, Olivia juga diancam. Begitu juga dengan Carla. Tapi bagi Olivia yang dilakukan oleh Stefani itu salah, ya kan? Mana mungkin Leon sama Angelica itu kalah dengan Stefani. Tapi Stefani tuh masih aja ngebully Olivia dengan bilang kalau Olivia tuh hanya peliharaan bagi Angelica. Olivia tuh bantah kalau dia itu adalah manusia. Stefani bilang jika mereka berteman, mereka tuh harus setara. Dan untuk Leon, mungkin dia tuh hanya mengincar tubuh Olivia. も狙ってるのよ。服を脱いで誘ってみなさいよ。きついお仕置きが必要。 Singkatnya, hari keberangkatan pun juga udah datang. Di sini Leon cerita item suci yang jumlahnya tuh ada 3, yaitu cincin di dungeon, kalung yang ada di bajak laut udara, lalu tongkat yang berada di kuil kerajaan. Ya, 3 item itulah yang dapat membuat Olivia menjadi santap. Bahkan Leon tuh juga tahu kalau di balik Carla itu ada Stefani. Leon juga anggap kalau dia itu lebih sampah daripada Angelica. Ya, awalnya Leon tuh kira tuh dia tuh bisa berubah kayak Angelica, tapi nggak bisa. Jadi ya mau gimana lagi bro ya. Lanjut. Luxion juga bilang bukannya ini diselesaikan oleh Olivia sendiri, tapi bagi Leon, Olivia tuh masihlah terlalu lemah dan belum bisa apa-apa. Jadi dia tuh akan membereskan hal ini. Bahkan para pangeran itu juga tidak bisa diandalkan sama sekali. Luxion juga bilang kalau begitu mungkin Olivia tuh bisa tertarik sama Leon. Ya jelas Leon tuh membantah karena dia tuh hanya seorang karakter sampingan atau NPC saja. Tapi bagi Luxion, Leon itu hanya memperhambat perkembangan mental Olivia. Singkatnya, mereka pun berangkat ke kampung halaman Carla. Bahkan di sini kelihatan kalau Carla seperti meludung Olivia. Carla juga meminta bantuan, yaitu sama bangsawan. Tapi yang datang cuman Greek sama Brad. Ya, si ungu dan si merah yang dikatakan Leon. Mereka juga naik partner. Ya, itu adalah kapal buatan Luxion ya kan, yang sangat canggih. Yaitu adalah partner. Leon tuh juga tanya di mana si biru, hijau dan juga biru muda. Ya, mereka tuh dipulangkan karena tidak boleh ikut oleh kerjaan. Mereka juga kayak nggak bisa diharapkan bagi Leon. Di sisi lain, Angelica yang berada di kamar Olivia yang udah dipenuhi coretan. Di sini bertemu dengan Stefani yang bilang kalau Olivia tuh mungkin akan diserang sama bajak udara. Angelica mengangkat bajunya Stefani dan bilang kau sudah mengusik Olivia, jadi kau akan tamat dan pergi untuk berbuat sesuatu. Ya kan, kemarahan Angelica pun tidak bisa diredam di sini dan dia pun akan pergi untuk menghampiri Babang Leon dan juga Olivia. Bahkan si biru di sini tuh juga dilarang ikut sama Melen karena terlalu beresiko dan biarin aja Leon yang ngurus semuanya. Di sisi Leon, Berat sama Greek yang sedang main kartu kan, ya tapi ditipu sama Leon sih ya. Lanjut, Luxion pun ngasih tahu kalau bajak udara tuh sudah datang. Yang datang tuh cuman serpihan kecil dan bukan yang utama. Tentu saja dikalahkan dengan mudah sama Leon dan langsung ngibarin bendera putih atau one for all. Gak maksudnya tuh bendera putih. Oke, lanjut. Greg sama Brad tuh ada gak sempet nyolong armor buat bantuin Leon. Ya, di sini Luxiono bilang kenapa enggak dihilangkan saja atau dihilangkan nyawanya gitu kan. Ya, mental Leon tuh masih enggak kuat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ya, itulah yang membuat Luxion sedikit kesusahan untuk menghadapi mereka. Bahkan hingga membuat Carla tuh ketakutan. Karena kalau mereka akan sampai ke desanya jika terus begini. Singkatnya, mereka pun sampai di desa Carla. Di sini ayah Carla tuh sedikit bingung karena mereka tuh enggak dibajak sama bajak udara ya kan. Dan Carla pun menyalahkan Olivia. Leon pun membela Olivia dan Brad juga menyebutkan gelar Leon. Carla yang udah terpojok hanya bisa menangis karena tertekan oleh ayahnya. Ih, cuman bisa nangis doang ini ya.
Guna juga ternyata. あの娘が俺たちをここに呼んだんこっちも遊びじゃねえんだよ。 Berikutnya, Leon yang lain pun kembali dan Kara juga sudah mengakui kalau Stephanie lah yang menyuruhnya. Tapi Leon juga sedikit kecewa karena dia tuh belum dapat item sucinya, yaitu berupa kalung. Tapi Lucian bilang, tapi kau juga tuh harus mengurus sesuatu, yaitu tentang Olivia. Leon pun masuk ke kamar Olivia pun mau berbicara. Tapi di sini Olivia tuh berbicara duluan dengan bilang kalau Leon itu sangat hebat dan bisa mengatasi semuanya secara sendiri. Dan di sini Olivia pun berkata, kenapa Leon membantunya yang hanya cuman jelata? Apakah Leon itu hanya mengincar tubuhnya? Ya, Leon pun menjawab tidak. Olivia tuh hanya ingin berteman dengan Leon dan juga Angelica. Dan dia itu manusia dan bukan hewan peliharaan. Leon tuh melindungi Olivia karena dia adalah protagonis yang sebenarnya, yang akan menjadi seorang Santa. 気まぐれですか。私は人間